Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Wijaya di channel saya ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita kemarin. Kalau kemarin dua kendaraan saling berpapasan, sekarang kendaraannya saling susul-susulan. Nah, kapan mereka berpapasan ketika mereka saling salip-menyalip? Akan kita bahas pada soal pertemuan kali ini. Nah, soalnya adalah seperti ini. Oke, dilihat pada tampilan di layar ya. Pada pukul 16, Olivia keluar dari rumah untuk jalan-jalan. Nah, dengan menggunakan sepeda motornya, dia berlaju dengan kecepatan 30 km. Kemudian si Renaldi, ini orang kedua, dia akan menyusul Olivia dengan menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km. Kapan mereka akan saling berpapasan? Oke, saya kecilin dulu soalnya. Saya akan buat ilustrasinya biar kita sama-sama gampang memahami soal yang itu. Oke. Jadi ini yang putih ini anggaplah si Olivia, dia jalan duluan. Nah, dia jalan duluan, kira-kira berapa nih? 20 menit karena 16.20 ya. Jadi pasti ada selisih atau jarak si Olivia ini dibandingkan temannya yang mengejar. Nah, untuk temannya mengejar, ini sebagai ilustrasinya. Ini sebagai Renaldi ya. Jadi Renaldi ini posisinya akan mengejar si Olivia. Nah, ini si Renaldi akan mengejar si Olivia. Nah, ini jadi anggaplah mereka dari rumah yang sama ya, saling kejar-kejaran. Nah, jadi kalau dalam jangka waktu 20 menit, mungkin akan muncul pertanyaan, berapa sih selisihnya atau bagaimana sih cara mengerjakannya kan itu. Langkah pertama untuk mengerjakannya ini, kita harus mencari selisihnya dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu adalah waktu berpapasan akan sama dengan selisih jarak kan, dibagi dengan kecepatan pengejar dikurangi kecepatan yang dikejar, P2 dikurangi P1. Oke, jadi yang pertama kita cari dulu selisih dari dua kendaraan ini. Karena bedanya itu adalah 20 menit, yaitu sekitar 16.20 ke 16.00, jadi kita cari selisihnya itu dengan cara 20 menit ini dibagi 1 jam, ya kan? Kali dengan kecepatannya yaitu 30 km per jam. Disederhanakan 1/3 kali 3 yaitu 10 km. Jadi dalam 10 menit mereka si Renaldi harus mengejar 10 km ini, selisihnya 10 km. Nah, tinggal kita bawa ke rumus ya, gampang sekali, yaitu 10 km kecepatan pengejar yaitu 50 dikurangi kecepatan si Olivia 30. Kalau kita hitung dapat jawabannya adalah 10/20. Sederhanakan jadi setengah, yaitu setengah jam. Jadi bisa disusul dalam waktu setengah jam. Yang mana itu di opsi adalah 30 menit. Jadi ya. Nah, kalau mungkin kita tambahin 30 menit itu maksudnya apa, Kak? Nah, maksudnya adalah jadi dari pukul 16.20 si pengejar 30 menit kemudian akan berpapasan, yaitu mereka akan berpapasan tepat pada pukul 16.50. Jadi ya, jadi dalam 30 menit jarak yang jauh itu ya, yang 10 km itu akan mampu terkejar dengan kecepatan yang lebih tinggi dari si Renaldi. Ya, gampang sekali ya. Jadi yang penting tahu selisih jaraknya mereka. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2, soal orang berlari gitu ya. Ini sama juga, saling berpapasannya kapan. Nah, soalnya saya ambilkan dulu dari sumber. Ya, jadi soal ini saya ambilkan keduanya dari Chat BKN ya. Jadi sumbernya ini valid sekali, cocok buat bapak kakak-kakak yang ingin tes CPNS. Gitu ya. Soalnya, ini saya turunkan sedikit biar enak dibaca. Saya perbesar dulu biar bisa kita lihat soalnya. Lihat soalnya, ada dua orang, ada Aris dan Ningsih. Si Aris 1,5 kilo tiap 30 menit, terus sekarang 1,5 jam dia baru berhenti. Terus ditanyakan kapan mereka akan
saling kejar-mengejar kalau dalam waktu 2,5 jam. Kalau mereka berpapasan atau mungkin ada jaraknya. Ya. Jadi, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mendapatkan informasi-informasi penting. Kita lihat dulu ya. Aris ini memiliki kemampuan berlari 1,5 km tiap 30 menit. Jadi artinya 3 km untuk 60 menit. Terus untuk 1,5 jam, karena dikatakan di sini beristirahat, artinya 90 menit, dia akan menempuh 4,5 km. Gitu ya. Kemudian di sini dikatakan kalau dia 1,5 jam sudah berlari, dia akan beristirahat 10 menit. Jadi 90 ini dia akan rest 10 menit. Dan jaraknya dia akan 0 karena tidak ada perubahan. Jadi 10 menit dari 90 dia akan di menit ke 100. Gitu ya. Oke, kalau begini mungkin kurang paham, saya akan tampilkan dengan ilustrasi. Ini saya buatkan dulu atas Aris ya. Aris lagi lari. Terus ini sebagai lintasan larinya si Aris. Jadi kalau kita buat lintasan larinya, jadi dari 0, terus 30, 60, 90, 1,5, di sini juga 1,5, di sini juga 1,5. Terus dia beristirahat 10 menit. Tadi di menit ke 100 dia 0, nggak memiliki lari, datar dia. Terus lari lagi 30 menit, yaitu di 130, 1,5 lagi. Terus kemudian di 160, 1,5 lagi. Tetapi kalian perlu jangan khawatir, di sini jaraknya adalah 2,5 jam. 2,5 jam itu artinya 2,5 kali 60, yaitu 120 tambah 30, 150. Nah, untuk mendapatkan 150, berapa jarak yang dia tempuh? Nah, di sini coba saya pecah dulu ya. Ini 130, ini 160. Kita pecah ya. 140, 150. Jadi target kita adalah di bagian ini. Nah, kalau dia dalam waktu sekian ini ada 1,5, jadi tiap-tiap bagian ini berapa? Sepertiga dari 1,5. Ya kan? Berapa? 0,5 jam. Jadi 0,5 tambah 0,5, 1. Jadi pada tahap 150 gitu ya, dia akan menempuh 1. Nah, totalnya dari si Aris ini adalah 1,5, yaitu 4,5, ditambah lagi 2,5 gitu ya. Jadi totalnya semua adalah 4,5 tambah 2,5, Aris mampu menempuh 7 km. Ya. Mungkin kalau kurang paham, saya akan tuliskan pelan-pelan ya. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 dan 1 ya. 1,5 kali 4 itu 6 tambah 1 7 km untuk Aris gitu ya. Sedangkan temannya si Ningsih berjalan 1 km dalam waktu setengah jam tanpa beristirahat dalam waktu 3 jam. Nah, sedangkan 2,5 jam. Jadi gampang nih. 1 kilo setiap 30 menit. Mari kita buat. Jadi saingannya si Aris, yaitu si Ningsih namanya. Kita buat ilustrasinya dulu. Ningsih sekarang lari juga. Ningsih namanya. Ya, kita buat ini. Ya, biar ada variasi lah. Ningsih. Mari buat dia berlari ya. Karena dia tipenya tidak pernah berhenti. Jadi 0, 30, 60, 90, 120 dan 150 tepat ya. 2,5 jam pas di sini. Jadi di sini dia berlari sejauh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1. Jadi Ningsih mampu menempuh ya, si Ningsih ya. Ningsih namanya mampu menempuh jarak
5 kilometer. Ya. Jadi si Ningsih dengan kecepatan yang lebih konstan, dia mampu menempuh jarak 5 kilometer. Sedangkan si Aris yang beristirahat di menit 90 ke 100, 10 menit ya, karena dia sprint begitu, dia menempuh jarak 7 kilometer. Nah, pertanyaannya adalah, berapa selisih dari keduanya? Ya, jadi dengan gampang selisihnya adalah 7 kurang 5, 2 kilometer dengan keunggulan si Aris yang ada di posisi depan. Ya, jadi kadang-kala soal itu tanpa rumus, yang penting kita kerjakan dengan logika. Dengan garis bilangan namanya. Jadi ada caranya juga. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika berkenan, tolong subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat beristirahat.